Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita berada dalam sehat, damai, dan sejahtera. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dituntun dengan kuasa Roh Kudus dan menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami damai dan sejahtera. Melalui firman-Mu, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan dan rencanakan, semua ada Tuhan di dalamnya. Dalam Yesus Kristus kami berserah. Amin. Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir akan hangat, akan menjadi kolam. Dan tanah kering menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara untuk menghibur orang yang ada dalam kesusahan atau ada dalam pergumulan? Satu, kita memberi harapan. Ada harapan tentang hari esok, ada harapan tentang perbaikan, ada harapan tentang kesempatan-kesempatan. Ada harapan. Yang kedua, maka kita berbicara tentang membangkitkan semangat. Dibangkitkanlah mereka yang hancur, dibangkitkanlah mental yang sudah ada di bawah, dibangkitkanlah hati yang sudah gundah gulana, dibangkitkanlah pikiran yang sudah buntu, supaya memiliki semangat lagi. Dari dua hal ini, saudara-saudara, memberi harapan. Memberi harapan tentu harapan yang benar, bukan memberi harapan palsu. Harapan palsu berarti kita membicarakan sesuatu yang bohong, yang belum tentu terjadi. Beri harapan yang benar adalah sebuah gambaran bahwa ternyata sesungguhnya hidup tidak sehancur ini. Hidup tidaklah serumit ini, bahwa masalah yang sedang dihadapi tidaklah sebesar itu, maka masih ada harapan. Dan memberi semangat berarti membangkitkan sebuah keadaan di mana ketika seseorang sudah tidak lagi mau berusaha, maka ia berani berusaha. Membangkitkan semangat berarti bahwa seseorang yang tadinya merasa kalah, maka ia menjadi orang yang berpikir untuk berjuang lagi. Ia yang merasa hancur, maka ia dengan kekuatan yang ada memperbaiki keadaan. Karena kita beri semangat. Nah, di dalam firman Tuhan yang pada saat ini kita baca dari kitab Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7,
ditunjukkanlah bahwa ternyata hidup ini memiliki harapan akan adanya perubahan-perubahan. Tetapi juga mereka yang memiliki harapan harus dibangkitkan semangat supaya tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah itu menjadi kuat kembali. Untuk apa? Untuk menghadapi kenyataan yang rumit ini. Bahwa ternyata ada harapan di dalam segala kelemahan yang kita miliki. Bahwa ternyata ada harapan yang gersang, yang hancur, akan ada pemulihan yang akan kita terima di depan nanti. Tetapi harapan itu harus dijalani dengan penuh semangat. Harapan yang kita miliki harus kita bangkitkan sebuah keyakinan. Ada harapan, tetapi tangan kita lesu. Ada harapan, kaki kita tidak mau bergerak. Ada harapan, mulut kita masih terkunci. Ada harapan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Maka harapan itu hanya akan menjadi mimpi. Maka ketika kita sadar bahwa masih ada harapan dalam kehidupan kita, maka bangkitkanlah semangat bahwa ternyata tangan kita masih bisa berusaha, kaki kita masih bisa berdiri, pikiran kita masih bisa berpikir, hati kita masih kuat untuk menghadapinya. Tetapi ketika kita kehilangan harapan, kita kehilangan semangat, maka semua menjadi hancur. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada harapan dan ada semangat, dan itu bisa kita miliki ketika kita percaya kepada Allah. Nabi Yesaya memberitakan itu kepada umat supaya mereka sadar bahwa ada harapan, supaya mereka sadar, hayu semangat lagi, karena ada Allah yang akan menuntun, karena ada Allah yang akan menolong, karena ada Allah yang akan ikut di dalam pertempuran dan perjuangan yang kita hadapi. Ada Allah bersama-sama dengan kita. Itulah yang harus kita pegang terus dan menjadi harapan kita. Ya, ada Allah yang memberi pembebasan. Ada Allah yang mengampuni. Ada Allah yang memberkati. Ada Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Itulah yang membuat kita semangat untuk menghadapi kembali persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi. Mari semangat, karena ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin.